Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mufliha dari kelas 2 SCB. Di sini saya akan mereview tentang Jurnal Islamic of Civilization yang ditulis oleh Asep Saifullah yang berjudul Falsifikasi Karl Popper dan Relevansinya bagi Teologi Agama Islam. Artikel atau jurnal ini termasuk lengkap karena terdiri dari abstrak, pendahuluan, metode penelitian, isi atau pembahasan, dan yang terakhir yaitu daftar pustaka. Metode yang digunakan yaitu metode kepustakaan, yaitu metode yang diperoleh dari catatan-catatan atau dari laporan terdahulu, penelitian, dari kepustakaan, buku-buku, artikel, ataupun jurnal. Nama lengkapnya adalah Karl Raimund Popper. Dia lahir di Wina pada tanggal 28 Juli 1902. Ayahnya adalah seorang pengacara yang sangat berminat dengan filsafat. Adapun ibunya adalah seorang pemain biola yang handal. Pada usia 17 tahun, ia menjadi anti-Marxisme. Dan pada tahun 1919 adalah tahun yang sangat mempengaruhi intelektualnya di bidang filsafat, yaitu tumbangnya teori Newton oleh munculnya teori gaya berat dan kosmologi baru yang diterbitkan oleh Albert Einstein. Pada tahun 1994, tepatnya pada tanggal 17 September, Popper meninggal akibat serangan jantung di London, dan selama hidupnya yaitu 92 tahun, ia meninggalkan karya-karya yang sangat monumental. Ia adalah seorang ahli filsafat yang menjembatani antara pemikiran empirisme dan rasionalisme dengan rasionalisme kritis. Dari rasionalisme lahir gagasan empirisme, logis, dan positivisme. Menurut Popper, suatu ilmu pengetahuan tidak dikatakan ilmiah hanya karena dapat dibuktikan dengan verifikasi semata, tetapi dapat diuji dengan proses yang sistematis untuk menyangkalnya. Teori empirisme Popper adalah empirisme kritis, di mana ada 3 persoalan yang sangat fundamental. Yang pertama induksi, yang kedua demarkasi, dan yang ketiga pengalaman sebagai metode. Demarkasi atau batas antara ilmu ilmiah ataupun yang bukan ilmiah. Prinsip falsifikasi Karl Popper itu dengan cara memverifikasi data asumsi teoretis dengan menghadirkan data melalui data eksperimen. Popper membedakan realitas menjadi dunia 1, dunia 2, dan dunia ketiga. Popper ingin menghindari 2 ekstrim, yaitu objektivisme yang beranggapan bahwa hukum alam itu dikuasai dan dimiliki oleh manusia, sedangkan manusia itu bergerak menuju kebenaran. Yang dilakukan Popper untuk relevansinya yaitu yang pertama, dia mengembalikan kebermaknaan metafisika terhadap verifikasi dan falsifikasi yang tidak bermakna. Yang kedua, ia menghilangkan kemutlakan kebenaran yang hanya diperoleh dari observasi belaka. Sebuah teori itu belum mutlak jika belum diuji kebenarannya, karena sikap dogmatis atau taklid para ilmuwan itu hanya akan mematikan ilmu pengetahuan. Ilmu agama dapat dikatakan ilmiah karena dapat difalsifikasi dan dapat terus berkembang. Dan bagian terakhir dari artikel ini adalah daftar pustaka. Untuk perbandingan jurnal yang lainnya adalah jurnal yang ditulis oleh Komarudin. Jurnal ini dua-duanya terdapat abstrak, pendahuluan, isi, dan penutup. Kedua jurnal ini sama-sama memiliki metode penelitian yaitu metode kepustakaan, di mana itu didapatkan dari sumber-sumber kepustakaan seperti buku, jurnal, artikel, ataupun hasil penelitian atau laporan terdahulu. Menurut saya, kedua jurnal atau artikel ini sama-sama lengkapnya, baik dari susunannya ataupun dari isinya. Yang pertama, dari susunannya, yaitu lengkap karena terdiri dari abstrak, pendahuluan, metode penelitian, isi atau pembahasannya, dan yang terakhir itu ada daftar pustakanya. Kedua jurnal ini membahas tentang teori atau sebuah ilmu pengetahuan itu dikatakan ilmiah apabila dapat diuji, dibuktikan, dan dapat bertahan dari hal-hal yang dapat menyangkal teori tersebut. Sekian dari saya, banyak kekurangannya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.